sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Brahmana. Saat ini saya mengajar di SMA Saferus 1 Palembang, bidang studi Bahasa Indonesia, sekaligus juga tercatat sebagai mahasiswi PPG Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Palembang dengan nomor ujian 2023 229 230. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Saferus 1 Palembang pada hari Selasa 13 Juni 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, saya minta perwakilan kelas untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau lihat hadir semua atau tidak? Hadir semua ya. Kita akan mulai pelajaran, tapi sebelum itu coba ikutin ibu ya, sebentar ya. Nah, kita ada tepuk ya, sederhana ya. Saya tepuknya tepuk A, I, U, E, O ya. Nah, kan biasa-biasa tuh bunyi vokal ya. Kalau saya katakan A ya, I, U, E, O, gitu saja, sederhana supaya nggak kaku ya. Oke, tepuk A, I, U, E, O. Oke, bisa kita mulai? Baik. Tepuk A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Saya harap untuk pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan kalian juga dapat menyerapnya dengan baik ya. Nah, pelajaran kita kemarin materinya tentang apa? Hikayat. Hikayat, benar ya? Hikayat itu apa sih? Coba. Hikayat itu apa? Ada yang mau menjawab? Nah, baru dipelajari. Apa itu hikayat? Coba dulu. Ya. Hikayat merupakan salah satu jenis sastra lama, prosa lama yang berisi berbagai cerita tentang kemustahilan dan bersifat istana sentris. Kemustahilan dan bersifat istana sentris ya, bagus. Nah, ciri-cirinya apa lagi sebuah hikayat itu? Selain dia ada kemustahilan, ada istana sentris, apalagi ya Matthew? Bersifat anonim dan statis. Bersifat anonim dan statis, ya bagus sekali. Bersifat anonim dan statis. Pernah mendengar kata anonim? Nah, oke, coba Ilham, anonim berarti apa? Itu tidak diketahui pengarangnya. Tidak diketahui pengarangnya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya lagi apa? Ciri-ciri dari hikayat. Ya, silakan Jasmine. Menggunakan kata-kata arkaik dan ada penggunaan majas. Menggunakan kata-kata arkaik dan ada penggunaan majas. Bagus sekali ya. Kata-kata arkaik. Nah, kalau kata-kata arkaik berarti ingat di dalam penggunaannya itu ada bahasa Melayu ya. Jadi ciri yang utama dari hikayat itu adalah penggunaan bahasa Melayunya. Maka terseraplah kata-kata arkaik. Contohnya apa? Ada syahdan. Ada apa lagi Nisa? Kata. Ada apa lagi? Luis. Yuk. Sebermula ya, bagus sekali ya. Berarti kalian masih mengingat materi yang kemarin ya. Baik. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang teks anekdot ya. Sebelumnya melihat tayangan berikut ini. Silakan dilihat. Saya tekannya dari tadi baru keluar sekarang. Dari tadi deg-degan di sana. Ya. Oke, sudah dilihat tayangannya? Oke. Tayangan tadi berisi apa sih? Berisi tentang apa? Gak usah malu-malu. Ya, Mario. Berisi tentang cerita sindiran terhadap rumah sakit atau isinya itu kayak susternya sindiran. Berisi sindiran. Ya. Apa sih manfaatnya kita mempelajari teks anekdot? Apa sih manfaatnya?
Jangan katakan nanti kita bisa mempelajari mendapatkan manfaat dari teks anekdotik karena bisa mengkritik. Lama ya, kita bisa mengkritik tetapi secara elegan, ya, secara baik, tanpa memberikan kesan menyinggung. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, kita di KD 3.5 dan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Ya. Dan indikator pencapaiannya untuk hari ini adalah menjelaskan isi teks anekdot, kemudian mengevaluasi aspek makna tersirat dari teks anekdot itu, ya, terkait dengan kritik dalam bentuk sindiran. Jadi kita kalau di sini mengevaluasi berarti kita menilai kenapa kritik itu bisa disampaikan, ya, kenapa ada dalam bentuk sindiran kritik tersebut. Nah itu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan isi teks anekdot dan mampu mengevaluasi isi dan aspek makna tersirat dalam teks anekdot, baik itu peristiwa atau tokoh yang perlu dikritisi, sindiran, humor, dan penyebab kelucuannya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke apakah itu teks anekdot, saya berikan contoh. Ini adalah sebuah teks anekdot supaya kalian bisa memahaminya. Saya bagikan satu meja satu, ya. Anda baca, silahkan baca. Ada di layar, ya. Ini untuk membantu saja. Jadi nanti yang tidak sampai. Silahkan dibaca teks tersebut. Sudah dibaca? Coba si Wayan, coba bacakan kembali. Jumlah politikus seribu. Ya, baik, terima kasih Wayan. Ya, apa yang dilakukan petani tua tersebut? Mengumpulkannya. Nya itu siapa? Politikus. Nah, baik. Jadi sudah ada gambaran ya tentang teks anekdot? Sudah bisa? Lancar ya. Oke. Nah ini dia tujuan penulisan teks anekdot. Kenapa teks anekdot dikeluarkan? Ya, Kosasih di dalam bukunya menyatakan bahwa anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non fiksi. Nah, kerja berikutnya kita akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil kalian. Nah nanti saya akan membaginya ke dalam 6 kelompok. Satu sebelah kiri saya, kelompok 2 dan 3 di sini, 4 dan 5 di sebelah sini, kelompok 6 sebelah sini. Oke, silakan. Ini adalah lembar kerja Anda. Waktu pengerjaan nanti di dalam kelompok 20 menit, ya, 20 menit. Langsung dijawab di bagian lembar jawab yang tersedia. Jangan lupa baca petunjuknya dengan baik, ya. Jadi kalau misalnya makna itu juga bisa di bagian yang sama, baik di masalah sama Kalau dilihat itu ada nggak modalnya? Ada kan? Kan kita halaman faktual tadi. Baik, kita akan mulai presentasi dari perwakilan kelompok, ya. Tadi urutannya kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 1, ya. Silakan yang lain mengamati temannya yang akan presentasi, tidak ada lagi yang ribut, ya. Amati temannya. Kelompok 6 silakan. Oke, selamat siang Bu Pradewi dan teman-teman semua. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Severino Seiren, ada Nicholas Matthew, ada Luis Vito, ada Dila Febriani, Miska Devi, dan Hana Jolita. Dalam presentasi kali ini kami membagi tugasnya itu setiap anak untuk menyampaikan poin dalam setiap tabel. Jadi setiap anak akan menyampaikan hasil jawaban ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, tentang menjelaskan
isi dari teks anekdot. Aspek isi yang pertama yakni masalah yang dibahas. Terkait bukti dalam teksnya itu, kami menjawab bahwa jaksa yang bertanya pada saksi tentang penerimaan uang sebesar $5.000 dalam kasus korupsi politik. Lalu untuk makna tersiratnya maksudnya adalah jaksa menuduh saksi karena dianggap telah menerima uang songgokan. Lalu aspek yang kedua dilanjutkan oleh Matthew. Selanjutnya ini tentang tokoh yang dikritisi. Bukti dalam teksnya tokoh yang dikritisi adalah hakim, karena hakimlah yang sebenarnya dikritisi oleh saksi. Selain itu ada makna tersiratnya tentang tokoh yang dikritisi, yakni karena hakim yang menentukan keputusan dalam setiap kasus dan maka hakimlah yang sering mendapat songgokan. Selanjutnya lebih. Selanjutnya adalah pemohon. Dan bukti dari teks tersebut adalah saksi yang tidak menjawab ketika ditanya seakan dirinya tidak mendengarkan. Makna tersiratnya adalah saksi tidak menyadari atau tidak mau mendengarnya. Aspek keempat, penyebab kelucuan. Makna bukti dalam teks adalah saksi mengira bahwa jaksa bertanya tentang kasus suap tersebut kepada hakim dengan kutipan, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda," kata saksi kepada hakim. Lalu makna tersiratnya ialah saksi menyindir sosok hakim yang terkenal dan sering menerima suap dalam suatu kasus. Lalu yang kedua, mengevaluasi aspek makna tersirat dari teks anekdot. Untuk unsur pertama, makna idiomatis dalam kata atau kalimat. Dengan penjelasan yang pertama, kami menemukan kata menyerang yang bukan berarti menyerang secara fisik dalam kurung bertengkar, tetapi mencekar atau melontarkan pertanyaan. Lalu yang kedua, menatap keluar jendela. Maksudnya itu membuang muka dan tidak ingin menamci. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh Bila. Poin kedua yaitu menyimpulkan makna tersirat. Pada dasarnya, teks tersebut sebenarnya menyindir sosok hakim yang sering menerima suap melalui perantaraan sindiran yang disampaikan oleh saksi. Mengevaluasi makna tersirat. Menurut evaluasi kelompok kami, sindiran dan kritikan yang disampaikan oleh saksi sudah tepat sasaran karena saksi telah menyampaikan kritikan pada waktu dan situasi yang tepat. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, sekarang coba kelompok 1 menanggapi apa yang disampaikan kelompok 6. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Apakah menurut Anda yang disampaikan oleh kelompok 6 sudah tepat? Silakan. Perkenalkan, saya Syeja Psikolog dulu. Menurut saya atau kelompok saya, jawaban dari kelompok 6 itu udah tepat, malah lebih lengkap daripada tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Jadi pendapat dari kelompok 1 apa yang disampaikan kelompok 6 sudah baik ya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya, nah seperti itu ya. Jadi kita memberikan masukan, kamu bisa menambahkan ya. Sekarang kelompok 5. Silakan kelompok 5. Tanya. Ya, silakan. Siap-siap kelompok 2 menanggapi. Halo, selamat siang Ibu dan Bapak. Jadi kami dari kelompok 5 akan memberitahu hasil dari diskusi kami tentang teks anekdot. Perkenalkan, nama saya Fain Syafriya, absen 20. Saya Desmara Sakti, absen 17. Silakan. Jadi di soal pertama, jelaskan isi dari teks anekdot salah sangka. Jadi di sini di masalah yang akan kami bahas, aspek isinya, masalah yang dibahas itu bukti dalam teks, yaitu terdapat pada kalimat yang dinyatakan oleh saksi yang
aspek yang kedua, kelompok inti. Bukti dalam teks terdapat pada kata Anda dalam kalimat yang disampaikan. Saksi di akhir teks, di mana Anda tersebut menyiratkan seorang hakim. Maka tersirat seorang hakim yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta pada saksi karena hakim telah menerima suap. Karena pengadilan dalam sebuah pengadilan karena pengendali dalam sebuah pengadilan adalah seorang hakim. Di dalam teks terdapat kalimat yang menyampaikan sikap saksi pada kata saya pikir bermakna tersiratnya karena saksi mencoba membuka fakta yang terjadi persidangan sebab dia tahu bahwa sang hakim terlibat dalam kasus tersebut. Penyebab peluncuran. Bukti dalam teks terdapat di kalimat yang disampaikan saksi saya pikir. Karena tersirat karena hakim berpura-pura tidak tahu sehingga saksi mencoba untuk membodohkan seorang hakim. Terus untuk mengevaluasi aspek makna tersirat dari teks adverb, yaitu unsur makna idiomatis dalam kata atau kalimat. Penjelasan itu adalah terdapat di kata menyerang pada kata jaksa penuntut umum menyerang saksi. Karena di sini seharusnya jaksa menyerang seorang tersangka, bukan saksinya. Berarti dari sini bisa disimpulkan juga bahwa jaksa terlibat dalam kasus tersebut. Lalu ada di kata saya pikir, karena di sini ungkapan yang dikatakan oleh saksi bahwa saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Berarti dalam ungkapan saya pikir ini tuh saksi udah mengira kalau misalnya sang hakim juga terlibat dalam kasus tersebut. Dalam pertanyaan nomor 2 yang menunjukkan makna tersirat, menurut kami makna tersirat tersebut kami simpulkan bahwa karena saksi sudah mengetahui bahwa seorang hakim juga terlibat dalam kasus tersebut. Karena ia pun berkata, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Di kata tersebut sudah cukup jelas bahwa seorang saksi sudah mengetahui bahwa yang salah adalah seorang hakim tersebut dan ingin membuka kebohongan atau yang ditutupi dari seorang hakim tersebut supaya publik menjadi tahu kebusukan dari seorang hakim tersebut. Dan terakhir mengevaluasi makna tersirat. Menurut kami kita pada anekdot ini sudah cukup saja untuk mengindir dari seorang hakim tersebut dan ternyata sedang menutupi kasus tersebut karena sudah menerima suap dari seorang tersangka. Mungkin saja diskusi dengan kami untuk Terima kasih. Sekarang tadi pemaparannya sama seperti kelompok sebelumnya sudah lumayan, tapi itu versi saya. Sekarang bagaimana dengan kelompok 2? Pendapatnya dengan teman kalian yang sudah mempresentasikan. Silakan. Saya Sini Marcella, absensi 7 perwakilan dari kelompok 2 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 5. Menurut saya dan kelompok saya, kelompok 5 dalam penyampaian bahasanya sudah baik dan juga kami dapat memahami apa yang mereka maksud dalam kata-kata yang mereka sampaikan. Jelas. Nah itu dan jawaban yang mereka sampaikan juga sesuai dengan apa yang ditanyakan. sesuai dengan pertanyaan. Baik, terima kasih kelompok 2 Siti. Pertanyaan untuk kelompok 2 dan jawaban dari presentasi kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 4.
revisi yang pertama adalah masalah yang dibahas. Nanti dalam teks itu menerima $5.000 yang artinya makna masyarakat itu korupsi dewasa itu selesai. Dan tokoh yang direvisi aspek presiden. Di dalam teksnya itu adalah saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Maka tersiratnya adalah teks tersebut mengkritik seorang hakim melalui perilaku dan perkataan saksi. Oke, aspek isinya unsur humor dan dalam teksnya itu saksi masih tidak menanggapi. Dan makna tersiratnya adalah saksi tidak menanggapi pertanyaan dari jaksa berulang kali. Aspek isinya penyebab kelucuan dan bukti dalam tesnya saya terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Dan makna tersiratnya saksi mengira pertanyaan dari jaksa ditujukan kepada ini. Yang kedua, mengevaluasi aspek makna tersirat dari teks anekdot. Unsur makna idiomatis dalam kata atau kalimat. Penjelasannya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kata menyerang pada kalimat tersebut berarti mengajukan suatu pertanyaan dan benar-benar menyerang. Kedua, menyimpulkan makna tersirat. Berdasarkan teks tersebut menceritakan bahwa memang dewasa ini teks tersebut menceritakan bahwa saksi menyindir hakim pada situasi pengadilan korupsi. Unsur ketiga, mengevaluasi makna tersirat. Penjelasannya, teks tersebut menceritakan bahwa dewasa ini banyak pejabat hukum yang melakukan tindakan sesuai dengan norma, seperti korupsi, menyuap, dan Baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan kelompok 4. Kelompok 3 tanggapannya. Perkenalkan, saya Karolina Senima, perwakilan dari kelompok 5. Menurut saya, kelompok ini dalam penyampaian sudah bagus, jawaban yang diberikan juga sudah memuaskan. Terima kasih kelompok 3. Baik, silakan duduk kelompok 4 dan kelompok 3. Nah, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok. Nah, silakan diperbaiki mana yang masukan-masukan ataupun jawaban yang mungkin Anda belum mencatatnya di dalam kelompok Anda merasa belum baik, ya, lebih tepat lagi ketika mendengar hasil dari presentasi kelompok lain. Nanti diperbaiki ya. Nah, jadi dilengkapi dulu, jangan sampai ada yang tidak terisi dengan baik. Nah, dari materi yang tadi, apa yang dapat Anda sampaikan? Silakan. Bagaimana menurut Anda mengevaluasi teks anekdot itu? Berikan pendapat Anda. Bagaimana? Jadi mengevaluasi itu langkahnya bagaimana? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana langkah mengevaluasi Irham? Mengevaluasi teks anekdot itu langkahnya bagaimana? Menurut saya cara itu dengan saya. Jadi menurut saya cara mengevaluasi teks anekdot itu dengan cara kita baca terus kita ambil maknanya kayak gitu. Ya, itu harus dibaca dulu, kemudian mengambil maknanya dan melihat ya, adalah makna idiomatisnya. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengevaluasi ini kita harus memahami, membaca dengan memahami. Nah, itu untuk materi kita hari ini tentang mengevaluasi teks anekdot. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya, dikumpulkan. Dari perbaiki ya. Kumpulkan dulu. Kita akan evaluasi di krisis. Silahkan dipersiapkan gaulnya. Kita akan evaluasi di krisis. Wayan sudah. Irham lulus.
Ya. Saya bisa Bapak. Saya Ya, kita akan mengakhiri. Satu siapa tadi? Baik, kita sudah mengakhiri evaluasi. Selanjutnya kita akan segera mengakhiri. Sebelumnya, apa yang bisa kamu dapatkan dengan pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa didapatkan dengan memahami evaluasi teks anekdot? Ayo, silakan. Kezia, apa yang bisa kamu dapatkan? Evaluasi itu bagaimana menurut kamu? Ya, mudah atau bagaimana? Silakan. Menurut saya lumayan susah ya. Lumayan susah. Kenapa? Ya karena teks anekdot tuh menggunakan bahasa yang apa ya, ungkapan yang tersirat gitu loh. Ungkapan yang tersirat. Nah, itulah. Jadi mengevaluasi teks anekdot tidak semudah dengan membaca teks anekdot itu sendiri ya. Karena maknanya seperti kata Kezia tadi secara tersirat. Kita menganalogikan sendiri maknanya itu apa. Kita dekatkan dengan faktual yang ada. Nah, itulah dia mengevaluasi. Baik, untuk pembelajaran minggu depan, ya, teman yang akan datang, kita akan mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot. Kalau kita sudah mengonstruksi, berarti kita menyajikan, membuat ya. Nah, maka Anda pilih sebuah teks anekdot yang menurut Anda menarik. Silakan, dengan syarat teks anekdot tersebut tidak mengandung unsur sara. Ya, baik, silakan. Satu orang untuk memimpin doa penutup sebagai pengakhir kegiatan kita. Sama-sama marilah kita berdoa.
telah diberikan berkat dan kesehatan hingga dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat. Sekarang kami akan pulang, mudah-mudahan agar kami dapat sampai di tempat masing-masing dengan selamat. Amin. Pada merah putih. Selamat, gerak. Gerak. Baik, selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu.